Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku yang hebat-hebat. Kali ini kita persiapan untuk UAS. Pak Guru buatkan rangkuman dari materi kita selama semester 1. Ya, kita akan mempersiapkan UAS. Materi-materi kita antara lain iman pada hari akhir, kemudian ada toleransi, ada sabar dan ridho, kemudian pernikahan atau munakahat, dan sejarah Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menghadapi UAS nanti ya. Di soal tentang toleransi misalnya, nanti kita akan memahami makna surat Al-Kafirun yang di dalamnya itu berisi anjuran untuk bertoleransi, lakum dinukum waliyadin, itu substansinya di situ. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kemudian ada juga kita akan belajar menjelaskan arti dari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, bahwa dalam doa itu ada mengandung makna kita disuruh menyeimbangkan hidup di dunia ini, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian melakukan persiapan-persiapan sebelum hidup di akhirat dengan persiapan yang baik selama di dunia. Artinya intinya ada keseimbangan di antara keduanya. Kemudian juga nanti kita akan melihat bahwa di dalam sifat ridho itu ada manfaat dan hikmahnya. Di antara manfaat dari sifat atau sikap ridho terhadap ketentuan Allah itu akan terjadi rasa syukur, sabar, dan kelapangan dada. Nah, anak-anak sekalian, kemudian yang porsi terbesar yang ada di dalam materi kita nanti ada pada munakahat atau pernikahan dan sejarah Islam di Indonesia. Juga ada tentang iman pada hari akhir. Nah, nanti kita akan memperdalam fase-fase kehidupan manusia setelah di dunia ini. Misalnya ada alam barzah, kemudian yaumul ba'as, ada yaumul mizan, yaumul hisab, ya, dan seterusnya. Itu yang harus kita persiapkan. Ya, kalau yaumul ba'as itu kan kebangkitan manusia dari alam kubur. Kemudian tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Nah, tanda-tanda kecil adanya kiamat. Nah, juga sebutan kiamat sugro bagi kematian dan kiamat kubro pada perubahan alam kehidupan manusia dari alam dunia menjadi alam akhirat. Juga kita akan belajar teori-teori tentang terjadinya kiamat. Nah, salah satunya adalah teori yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Ketika alam ini akan kehabisan bahan bakarnya, matahari nanti akan padam, bahan bakarnya matahari itu akan habis setelah sekian triliun, mungkin triliun tahun.
dibakar habis, kehabisan energi. Ketika alam ini kehabisan energi, maka akan terjadi kiamat. Ini teorinya siapa nanti ya. Nah, selanjutnya kita di bab munakahat atau pernikahan. Yang perlu kita siapkan yaitu kita memahami surat An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. Nah, di sana ada tujuan pernikahan dan ada keterangan bagaimana perintah pernikahan itu yang berasal dari Allah. Kemudian nanti kita juga harus memahami wanita-wanita yang boleh dinikah atau yang sebaliknya yang haram dinikah. Nah, yang boleh dinikah itu namanya yang bukan muhrim atau bukan mahram, siapa saja. Ada yang kalau muhrim itu ada yang karena nasab, karena darah, ada yang karena satu susuan, ada yang karena pernikahan. Nah, kita sudah jelaskan kemarin itu. Kemudian hukum menikah, ada kalanya hukum menikah itu tidak hanya wajib, ada kalanya hukum menikah itu sunnah, ada mubah, ada makruh dan ada haram. Nah, ketika kondisinya mampu dan ditakutkan akan terjerumus pada perzinahan, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi ketika menikah ada tujuan jelek, ingin menyakiti orang yang dinikah itu, oh ini haram. Nah, itu silakan direfresh kembali. Nah, rukun-rukun nikah. Nah, nanti kita juga akan harus pelajari itu rukun-rukun nikah. Nah, ada calon mempelai, ada mempelainya, ada wali, ada saksi. Nah, kemudian ada ijab dan kabul. Nah, ijab itu segot atau kata-kata yang diucapkan oleh wali. Kemudian kabul itu kata-kata penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Ini jangan salah. Nah, nanti di sini diuji kita pemahaman kita yang mana yang ijab, yang mana yang kabul. Nah, kemudian pejabat yang diberi hak oleh negara untuk menikahkan pasangan yang dalam kondisi tertentu. Misalnya ada wanita yang tidak mempunyai wali, ya. Ada wanita yang nggak punya wali, ini yang menikahkan siapa ini nanti? Nah, itu kalau dalam agama kita disebut wali hakim. Nah, wali hakim, wali yang disediakan negara untuk menikahkan perempuan yang tidak punya wali. Nah, kemudian ada masa iddah bagi perempuan. Masa iddah itu selama 4 bulan atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa menstruasi. Nah, kemudian dimudahkan oleh para ulama disebut 4 bulan gitu saja. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa rahim perempuan sudah suci, tidak terisi oleh sperma atau calon bayi, sehingga jelas nanti siapa ini siapa anaknya, siapa ini nasabnya, siapa ini ya. Karena salah satu dalam agama Islam itu urusan nasab itu sangat penting. Maka ketika wanita itu ditinggal mati suaminya atau terjadi perceraian harus nunggu 4 bulan, kecuali iddah bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai bayinya dilahirkan. Nah, ini undang-undang pernikahan. Ya, nanti kita refresh. Undang-undang pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah,
Ini yang mengatur tentang pernikahan. Kemudian tadi hikmah menikah di surat Ar-Rum ayat 21 sudah. Kemudian perayaan pernikahan di dalam agama Islam itu ada yang namanya walimatul ursi, walimah untuk pesta atau tasyakuran adanya pernikahan. Kemudian nih ada nih, kalau dalam pernikahan itu yang berhak melakukan talak itu adalah laki-laki, tapi bisa jadi ada suatu kasus wanita yang mohon ditalak, minta ditalak, tetapi dengan cara dia melakukan tebusan, mengganti mahar atau mungkin memberikan janji, memberikan harta kepada suaminya agar ditalak. Wah, ini kalau dalam fikih atau dalam hukum Islam disebut khuluk. Kemudian hukum menjatuhkan talak bagi istri yang sedang hamil itu haram, tidak boleh. Kemudian menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan dinyatakan perkawinan itu hanya sah secara hukum legal itu kalau dilaksanakan melalui hukum positif atau hukumnya negara. Jadi kalau menikah secara agama yang biasanya disebut nikah siri itu sah secara agama, tapi oleh negara nggak diakui. Yang secara negara harus ada melalui hukum positif, yaitu secara legal melalui negara. Kalau dalam Islam ya melalui KUA. Nah, kemudian masuk di bab Islam di Indonesia. Islam di Indonesia ini Islam di Indonesia ini masuk melalui berbagai jalur, perdagangan, perkawinan, pendidikan, melalui tasawuf, melalui kesenian. Yang mula-mula Islam masuk itu melalui perdagangan. Melalui perdagangan inilah kemudian terjadi interaksi. Dari interaksi itu ternyata orang Nusantara banyak yang tertarik untuk memeluk Islam. Kemudian nanti kita akan belajar teori yang sudah kita pelajari itu 4 teori kedatangan Islam di Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina itu. Itu nanti ada ini. Jadi misalnya teori kedatangan Islam di Indonesia dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh. Nah, ini tentu teori Gujarat ini. Kalau teori yang menyatakan adanya kesamaan antara tradisi di Nusantara seperti perayaan 10 Asyura dengan di Persia, ini teori Persia ini. Kalau teori Cina itu bersamaan, Islam itu datangnya bersamaan dengan migrasi besar-besaran orang dari Cina ke Indonesia, kemudian sampai ke Palembang. Nah, teori Cina itu. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan awal di Indonesia, yang di Jawa kerajaan apa saja, di Sumatera apa saja, di Kalimantan apa saja, di Sulawesi apa saja. Itu. Kemudian ada beberapa soal nantinya yang berbentuk benar dan salah. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati dengan pernyataannya. Kelihatannya benar tapi bisa saja jadi salah. Nah, misalnya gini, salah satu rukun nikah adalah adanya mempelai pria dan wanita. Ada keharusan mempelai pria harus hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan ketika akad nikah. Mempelai pria itu harus hadir apa enggak di dalam majelis akad nikah itu. Nah, ini sudah kita terangkan dulu itu. Nah,
Yang berhak menjadi wali nikah bagi mempelai wanita adalah muhrim yang berasal dari keluarga terdekatnya, yang paling dekat baik secara hukuman muhrim maupun psikologisnya. Nah, benar apa salah ini. Kemudian sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling memuliakan calon istrinya dengan memberi mahar mas kawin sebaik bagus-bagusnya. Kan tetapi sebaik-baiknya mempelai perempuan adalah yang paling ringan maharnya atau yang tidak memberatkan bagi laki-laki. Nah, ini benar apa salah ini. Terjadinya talak dengan kategori talak kinayah. Nah, talak kan ada dua. Talak soreh secara langsung dengan redaksi kata-kata talak, cerai dan sebagainya. Yang kedua ada talak kinayah atau sindiran yang tidak memakai redaksi kata-kata talak atau cerai. Itu adalah dengan mempertanyakan maksud dari sang suami, apakah dia dengan mengomong begitu itu dia menceraikan apa enggak maksudnya. Nah, ini benar apa salah seperti itu. Kemudian suami dan istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangannya maka wajib melaksanakan masa iddah selama 4 bulan atau setelah melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Nah, hati-hati, ini harus dicermati kalimatnya satu persatu. Nah, kemudian di sejarah Islam itu nanti akan ada tembang lir-ilir. Nah, lir-ilir ini adalah tembangnya Sunan Kalijogo yang isinya itu berpesan agar menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, mumpung masih ada kesempatan. Penekno blimbing kuwi. Nah, blimbing itu kan biasanya sudutnya ada 5. Nah, itu melambangkan rukun Islam. Lunyu penekno, lunyu itu licin. Meskipun dalam kondisi licin, penekno kanggo masuk dodo tiro. Meskipun sulit, meskipun susah, dalam kondisi apapun, coba lakukan Islam itu yang 5 itu dengan sebaik-baiknya. Nah, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung masih ada kesempatan. Nah, nanti kalau sudah enggak padang rembulannya, enggak jembar kalangannya, berarti sudah enggak ada kesempatan. Berhubung masih ada kesempatan, ayo kita lakukan ajaran agama itu, Islam yang seperti belimbing itu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh walaupun licin, walaupun sulit. Ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk menemani kalian mempersiapkan UAS kita. Mudah-mudahan sukses semua, semakin rajin belajar, mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua ya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.